Ini bukan riset sih, lebih ke nantinya Apa yang kamu mau hasilkan dari percakapan ini? mengenai ini queer and faith di tanggapan dari orang-orang yang bersekolah di orang-orang queer yang bersekolah di sekolah Islam. But I'm not queer myself ya. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Oh, oke. Itu aja. Ini Aku cuman khawatir kamu tidak pas untuk aku memang menggeluti isu itu, tapi aku statusku adalah sahabat mereka. Itu aja. Oke. Mau kamu publikasi di mana ini? Di kutub.id. Oke. Oke. Medianya ini PWNU Jawa Barat. Oh iya, barusan aku lihat kutub.id. Itu bertanggung jawab ke PWNU tidak? Anak-anak IPEN. Oh enggak ya? sih. Kamu anak IPEN di PWNU? Berdiri sendiri. Bukan. Tapi awalnya medianya punya IPPNU, tapi sekarang jadi berdiri sendiri. Oke. Silakan Dion, apa yang mau diskusi tentang apa? Oke. Pertama-tama boleh perkenalan diri dulu gak Pak? Sama kesibukannya. Sorry, dari Jombang. Aku ngajar di Ciputra. Aku di Gus Durian Jombang. Oh, oke. Terima kasih. Langsung aja gitu ya Pak. Oh iya, silakan langsung pertanyaannya. aja. Jadi yang pertama, pertanyaannya itu mengenai tanggapan Anda mengenai queer dan kepercayaan. Apakah menjadi queer itu membuat seseorang tuna agama atau tidak memiliki keimanan? Sebentar, yang dimaksud kepercayaan itu apa? Faith gitu atau aliran kepercayaan? Faith. Okay. Bukan aliran kepercayaan. Faith secara general. Iya. Tanya tadi apa? Apakah menjadi queer terus kemudian orang dianggap tidak beragama begitu? Enggak lah. Enggak. Secara faktual kan ya teman-temanku yang queer itu juga KTP-nya juga beragama. Secara formal mereka beragama. Tapi memang ada kesan, ada semacam narasi yang dihembuskan oleh orang-orang yang belum bisa menerima tentang eksistensi teman-teman di LGBTIQ, itu bahwa orang yang beridentitas LGBTIQ itu dianggap sedang mengkhianati agamanya dan dianggap kemudian tidak beragama. Menurutku orang yang membangun narasi itu mainnya kurang jauh, tidak cukup memahami tentang eksistensi agama. Sejak kapan identitas seseorang itu dianggap meremove keimanan seseorang, itu nggak ada teorinya. Bahkan orang yang nggak percaya sama Tuhan aja nggak marah kok, kita kok mau marah. Kalau aku sih begitu. Oke. Jadi sama sekali hoax ya itu tuh. Aku sih merasa bahwa iya, itu narasi yang dihembuskan. Ini persis kayak Sambo. Misalkan membangun narasi yang sekarang lagi ramai. Ya, kalau mau diselidiki apakah enggak, itu kan ya jelas orang yang menarasikan queer itu sama dengan orang yang tidak menganggap agamanya, tidak menganggap atau sedang keluar dari agamanya, itu kan secara faktual kan nggak terbukti. Mereka tetap beragama dan penghayatan mereka tentang agama tentu beragam. Begitu. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Kapankah kequeeran seseorang berpengaruh pada keimanannya? Apakah saat dia beribadah atau tidak ada sama sekali?
Aku tidak terlalu memahami pertanyaanmu itu. Gimana pertanyaanmu itu? Ya, jadi ada ngaruhnya nggak sih seseorang yang queer itu? Apakah ketika beribadah dia ibadahnya dikurangi karena dia queer atau sama sekali nggak ada ngaruhnya? Kalau aku sih secara umum ya, karena mereka manusia, kalau mereka beribadah dengan Tuhannya, ya dengan Gustinya ya. Aku kan ingin mengatakan seperti ini, dalam tradisi Islam itu kan orang itu kan tidak dilihat apakah dia laki-laki atau perempuan, toh, apakah dia Jawa atau Sunda kayak kamu gitu, atau Madura gitu kan. Ya kalau dia mau mendekat sama Tuhan ya, ya Tuhan pasti akan terima itu. Kadar ketakwaannya, Oh, ya kadar ketakwaannya. Menurutku secara umum orang itu bisa bisa apa namanya bisa menjumpai Tuhannya dengan cara sholat, dengan cara wiritan, dengan cara ke gereja, dengan cara-cara yang ia bisa pahami. Karena menurutku di dalam tradisi agama yang aku percayai, ya Tuhan itu menerima siapa saja begitu kan. Tuhan itu menerima siapa saja. Dia tidak akan pilih kasih. Oh kamu sholatmu nggak bisa Al-Fatihah secara fasih, kamu nggak akan aku terima. Rasanya itu mereduksi soal eksistensi ketuhanan. Tuhan menerima itu semuanya. Memang, sekali lagi, memang. Lagi-lagi ada narasi yang dihembuskan oleh orang-orang yang sekelompok orang, dan itu sangat banyak, bahwa eh, ada seperangkat aturan tertentu yang wajib dipenuhi, gitu, wajib ditaati oleh orang-orang yang sedang ingin menjumpai Tuhannya. Misalkan soal sholat, gitu kan. Kalau misalkan yang konkret begini kan, sholatnya orang kayak Dorce, almarhumah kayak gitu seperti apa? Atau meninggalnya orang yang transgender itu seperti apa? Kayak gitu kan. Itu juga memengaruhi, dan respon terkait dengan hal seperti itu sangat tergantung dari apakah orang-orang tersebut, ya orang-orang yang di luar kekuiran itu bisa memahami tentang kekuiran itu sendiri. Kan ya susah. Misalkan kamu nggak tahu ya, kamu kan punya vagina, misal. Menurut orang yang satu PWNU Jawa Barat, kamu dihukumi statusnya sebagai perempuan. Kalau mereka, orang-orang PWNU itu misalkan tidak cukup memahami tentang Soci SC, dan ketika kamu mendeklar dirimu sebagai berbeda identitas kelaminnya dengan apa yang menempel di organ reproduksimu, katakanlah kamu merasa dirimu laki-laki seperti Amar misalkan, atau Gus Fikri gitu, dan kamu memilih untuk sholatnya seperti orang laki-laki, itu kan kemudian menjadi dispute seperti itu, menjadi ketegangan, aturan mana yang harus diimplementasikan kepada kamu. Kalau mereka yang tahunya jenis kelamin itu hanya didasarkan pada organ reproduksi, maka sampai kapanpun kamu akan dianggap sebagai perempuan. Pengalamanmu tidak dihitung. Pengalamanmu misalkan sebagai laki-laki, sampai pada titik kamu menyatakan, I declare myself as male, misalkan. Kayak gitu, ya tidak dianggap oleh mereka, ya. Seperti itu. Kalau aku, karena ngerti Soci SC, ya aku menganggap bahwa seorang sholat itu kan tergantung pemaknaannya. Dengan cara apa dia sholat itu tergantung ia memaknai dirinya sendiri. Kalau kamu merasa dirimu perempuan, ya sholatlah seperti perempuan. Kalau aku merasa diriku laki-laki, ya sholatlah sebagai laki-laki. Kalau misalkan ada temanku, misalkan wakil ketua Perwakos, misalkan, ia merasa gendernya waria atau perempuan, maka ya kalau dia perempuan, ya dia sholatlah sebagai perempuan. Gitu aja. Bapak maaf, Perwakos itu apa ya? Persatuan Waria Kota Surabaya. Oh, oke. Okay. Aku jadi tertarik untuk bertanya dari respon Bapak. Tanggapan Bapak yang apa? Kalau menurut Bapak sendiri, transgender itu cara
ketika dia meninggal itu harus bagaimana? Harus sesuai dengan yang dia deklarasikan atau yang ditentukan oleh jenis kelaminnya dulu? Dulu itu gimana? Dulu itu saat kapan? Iya, yang tidak dideklarasikan dirinya sendiri. Misalkan dia udah transseksual gitu, tapi masih menganggap dia laki-laki, misalkan. Apakah tetap harus sebagai laki-laki atau gimana? Menurut Bapak, menurut tanggapan Bapak sendiri? Ya tergantung yang punya tubuh. Misalkan kamu itu kan, kamu memperkenalkan diri sebagai siapa tadi itu? Dion ya. Just call me Dion. Dion. Padahal itu kata Dion itu tidak ada satupun yang tertulis setidaknya di sini. Katakanlah apa akun ini ya, akun ini kan Diana Nisa. Anggap saja ini namamu sesuai dengan KTP. Tapi kamu memperkenalkan pada diriku sebagai Dion. Then I call you Dion. Meskipun secara hukum aku bisa mengatakan kamu dia atau Ana atau Nisa atau Nis atau Sa itu kan bisa. Tetapi menurut tradisi keagamaan yang aku alami bahwa panggilan seseorang itu dengan cara yang baik, dengan cara ma'ruf, dengan cara yang baik itu dengan cara yang ia suka. Kayak gitu. Maka aku memanggilmu Dion. Aku nggak tahu KTP-mu itu berbunyi apa. Tapi ketika kamu ngomong, Pak, panggil saya Dion, ya tak panggil Dion kamu. Begitu juga dengan identitas seseorang. Maklum bikin jalan. Begitu juga identitas seseorang. Orang waria ya. Belum transseksual lah. Transgender aja, transpuan. Transpuan itu kan belum operasi. Kalau transseksual kan pemaknaan udah operasi. Itu ada orang punya penis, udah dendong ya, udah dandan habis-habisan, cantik sekali itu, masih dipanggil Mas oleh banyak orang. Itu kan nggak sensitif lah. Sudah dandan mati-matian, cantiknya kayak Sophia Latjuba kok masih dipanggil Mas. Artinya apa? Iya sebenarnya meskipun tidak secara eksplisit ngomong perlakukan aku sebagai perempuan, tetapi dari situ, dari gesturnya kita sudah tahu bahwa sebenarnya iya memang mendefinisikan dirinya sebagai perempuan. Nggak usah ditanya lagi. Dia kalau udah declare kayak gitu, maka menurutku ya tidak usah ditanyakan lagi. Besok matinya akan dikubur dengan cara laki-laki atau perempuan. Jadi sesuatu kan ini sangat jelas kan. Kecuali kalau dia kemudian berwasiat, besok kuburkan aku sebagai laki-laki. Ya, kita akan kuburkan sebagai laki-laki. Kalau ada request, jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Kalau aku sih seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ini lumayan insensitif sih pertanyaannya, Pak. Dari tadi ya. Pertanyaannya, kenapa seorang queer itu selalu ditakut-takuti dengan surat Lut? Apakah surat itu merupakan penghapusan identitas queer dalam agama Islam? Bagaimana tanggapan Anda terhadap surat Lut? Surat Lut ya. Emang ada surat Lut? Kayaknya nggak ada ya. Kisah Lut ada ya. Oh iya, kisah Lut, maaf Pak. Kisah Lut ada. Kalau surat Lut nggak ada. Maaf. No, it's okay. Nggak apa-apa. Kisah Lut ya. Kisah Lut itu berserak. Jadi Kisah Lut itu ayat-ayatnya itu berserak di sekitar 7 sampai 8 surat. Ada sekitar 18 sampai 19 ayat yang terserak di 7 sampai 8 surat. Kalau mau memahami tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Lut, seseorang harus mengumpulkan bukti-buktinya terlebih dahulu. Aku dulu juga dikasih tahu bahwa mereka yang queer, LGBT itu melawan kodratnya dan Al-Quran dianggap itu anti seperti itu.
Ya aku percaya saja. Tapi belakangan ketika menggarap tesis soal itu kan aku selidiki lagi. Dan aku menemukan beberapa temuan-temuan. Satu, bahwa secara umum gitu, bahwa yang terjadi dalam kisah Lut itu adalah ada sekelompok laki-laki yang ingin memaksakan kehendak seksualitasnya kepada laki-laki lain. Aku ulangi lagi. Aku ulangi lagi. Lut kan punya beberapa tamu. Lalu kan kemudian ada sekelompok orang itu datangi rumahnya Lut. Serahkan kamu, biar aku pakai, biar aku gagai. Lalu Lut menolak, jangan. Lalu kemudian mereka lari ke belakang, terus kemudian disiksa. Itu kan ceritanya kan kisahnya kayak gitu. Berarti kan kalau seperti itu, kalau kamu jadi penyidik, jadi reskrim, itu apa? Itu hubungan seksual suka sama suka atau hubungan seksual yang koersif? Koersif toh. Berarti ya udah memang benar itu udah memang benar dihukum. Ya perkosaan kan itu kan upaya percobaan perkosaan. Dan memang aku ya sangat mendukung bahwa tidak boleh ada perkosaan. Baik laki-laki terhadap perempuan, laki-laki kepada laki-laki, perempuan terhadap perempuan, atau gender tertentu. Nggak boleh ada pemerkosaan. Nah, persoalannya menjadi lain ketika pertanyaannya bagaimana hubungan seksual sesama jenis ketika didasari oleh mutual consent antara based on agreement. Kayak gitu. Kisah Lut tidak bisa dijadikan sebagai basis presiden, nggak bisa. Karena itu kan perkosaan. Masa perkosaan itu mau dijadikan dasar untuk menghukumi praktek seksualitas yang suka sama suka. Jadi terhadap ya kesimpulanku ketika membaca Al-Quran, bagaimana sikap Al-Quran terkait dengan hubungan seksual sesama jenis, itu satu. Kalau dilakukan secara koersif, maka ia akan dihukumi seperti Nabi Lut, kisah kaumnya Nabi Lut. Tapi bagaimana kalau ternyata hubungan seksual itu suka sama suka? Menurutku ya, Al-Quran abstain. Abstain itu ya nggak ngelarang, juga nggak nyuruh, kayak gitu-gitu deh. Jadi nggak ada hukumnya ya penghapusan identitas itu? Oh nggak ada. Justru di Al-Quran itu malah apa? Menurutku malah menselebrasi, jauh lebih progresif ketimbang Alkitab misalkan. Al-Quran itu misalkan, kalau kamu nanti ngecek surat An-Nur 31, itu kan ayat yang memberitahu kepada kita terhadap siapa saja perempuan Muslim saat itu boleh tidak mengenakan jilbab. Itu kan, kamu kan boleh tidak mengenakan jilbab di hadapan orang ayahmu, kakakmu, adikmu, pamanmu, termasuk di hadapan tabiin wairu ulil irba minar rijal, para pelayan laki-laki yang tidak punya hasrat seksual terhadap perempuan. Gitu. Jadi di situ disebutkan orang yang laki-laki yang tidak memiliki hasrat seksual. Nah, yang menarik apa? Ketika aku telusuri itu di salah satu tafsirnya di tafsirnya Al-Maududi, sarjana di Pakistan. Yang menarik apa? Ketika dia menjelaskan memaknai tentang awit tabiin ulil irba minar rijal, itu dia merujuk pada kisah yang terekam di dalam Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari itu disebutkan, aku lupa nomor berapa hadisnya, tapi kira-kira begini. Di situ disebutkan siapa orang yang laki-laki yang tidak punya hasrat seksual terhadap perempuan itu. Lalu Al-Maududi merujuk pada satu sosok namanya siapa ya? Namanya Hid. Hid itu adalah bestinya Ummu Salamah.
Ummu Salamah itu sendiri ya apa namanya? Ya salah satu istrinya Nabi. Jadi menurutku sih seperti itu sih, John. Oke. Kalau aku pernah mendengar itu ada pembahasan mengenai hunsa ya. Tapi aku lupa itu tuh di hadis atau di Al-Qur'an ya, Pak. Kira-kira boleh dijelaskan mengenai yang hunsa itu enggak? Tidak ada diksi hunsa, tidak ada diksi muhannas di dalam Al-Qur'an. Tidak ditemukan. Oh, Tidak ditemukan. Itu pembahasannya di tradisi hukum Islam di fikih. Tradisi hukum Islam di fikih kayak gitu. Fikih belakangan. Kalau fikih itu kan hasil ini ya, hasil pemikiran manusia yang bisa jadi orang itu sepakat atau tidak. Tapi di dalam tradisi, di dalam teks Al-Qur'an, aku belum menemukannya. Tapi apakah ketika Al-Qur'an tidak menyebutkan kemudian eksistensi itu jadi hilang? Ya enggak. Kan bukti omongan Tuhan itu kan ada dua model. Pertama tertulis dalam bentuk Al-Qur'an, dan yang kedua itu yang tidak tertulis, yang artinya ada. Misalkan ini tembakau ya. Ini tembakau. Tembakau itu nggak ada dalam Al-Qur'an sebagai ciptaan Tuhan. Tapi apakah ini bukan ciptaan Gusti? Itu ciptaan Gusti. Buktinya apa? Ya keberadaannya ini. Kayak gitu. Nah, menurutku terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan keduniawian, maka yang harus kita lakukan itu adalah di samping berpegangan kepada kitab suci, juga harus diverifikasi dengan ilmu pengetahuan. Yang menarik itu soal kalau hunsa itu kan biasanya dimanai dengan intersex gitu kan, laki-laki seorang yang dianggap punya dua jenis kelamin kayak gitu ada. Dan sarjana klasik Islam misalkan telah berupaya untuk kemudian menemukan ini sebenarnya kelamin mana atau identitas mana yang paling dominan. Tetapi ingat, itu kan pemaknaan orang di luar pemilik tubuh. Misalkan begini. Aku pernah membaca dalam tradisi klasik fikih, misalkan untuk menentukan seseorang yang punya kelamin ganda ini laki atau perempuan, misalkan kalau pipis ini keluar dari lubang yang mana, lubang vagina atau lubang penis. Kalau yang pipisnya itu di vagina maka dia perempuan. Itu kan bayanganku. Padahal kan aku sampai sekarang belum pernah menemukan seorang hunsa yang dalam arti memiliki dua alat kelamin. Dalam arti ini dia punya vagina, terus sampingnya ini punya penis gitu. Aku belum pernah. Artinya apa? Artinya ya perlu dipertegas juga yang dimaksud dengan hunsa per hari ini itu kayak apa. Yang ada biasanya yang ada misalkan yang aku tahu itu ini vagina, ini yang aku pernah tahu sendiri ya. Ada orang yang mengajak diskusi tentang dirinya itu, dia formally dia perempuan, tapi kemudian di atas vagina perempuan, di atas vaginanya itu klitorisnya itu besar seperti ini. Dan ketika dia terangsang, itu vaginanya klitorisnya itu jadi besar seperti penis dengan ukuran kecil. Sangat mungkin itulah. Jadi itu kan beda. Kalau perempuan kalau mau pipis kan ya lubangnya cuma di situ aja. Bukan ada lubang. Jadi menurutku tradisi hunsa itu menarik untuk dibicarakan, dan aku ingin mengatakan bahwa khazanah Islam klasik telah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa, dan itu perlu diupdate kembali agar selaras dengan ilmu pengetahuan. Itu. Oke, Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini baru tentang sekolahnya. Apakah mereka memiliki hak bersekolah seperti orang-orang lainnya? Iya dong. Iya, sekolah. Jika itu adalah, apakah itu dapat diterima? Apa? Bagaimana? Apakah itu sekolah Islam? Apakah mereka dapat sekolah Islam?
Iya, kenapa dengan sekolah Islam? Ya, apakah bisa diterima? Ya Uh, tentu gitu. sekolah Islam ya. Biasanya rata-rata sekolah itu masih menggunakan model, semua sekolah ya masih menggunakan model gender yang binary. Kalau misalkan KTP-mu atau akta kelahiranmu laki-laki, maka kamu harus ekspresimu harus laki-laki dan lain sebagainya. Belum banyak sekolah ya, sekolah-sekolah secara general yang bisa menerima orang itu sesuai dengan apa yang ia kehendaki dengan ekspresi gendernya. Masih belum banyak. Masih belum banyak. Itu kritikku terhadap kritikku terhadap sekolah-sekolah secara umum, apalagi sekolah Islam kayak gitu. Sekolah Islam rata-rata misalkan lebih strict lagi. Meskipun juga tidak semuanya jelek. Aku punya adik kelas, bentar ya. Aku punya adik, aku anggap sebagai adik kelas lah, karena dia PMI ya, bukan dari PMI. Dia kuliah ya, dia anak Bandung kalau nggak salah. Dia kuliah di sini di Jombang sini, Tambak Beras, Universitas Wahab Hasbullah bin Wahab. Miliknya pesantren. Dia secara seks, organ reproduksinya, dia punya penis, tapi dia mendefinisikan dirinya sebagai perempuan. Ya, dia IG-nya ya dandannya ya kayak gini. Kelihatan. Kayak gitu. Dan ini dia diterima. Dia diterima. Seperti ini ya diterima. Dia tidak perlu pakai hijab atau seperti apa. Wah iya, keren banget. Itu aku juga gak nyangka. Oh, bisa ya? Oke lah, bagus lah. Universitas apa Pak? Tadi kurang jelas, mohon maaf. Universitas Wahab Hasbullah. Pesantren Tambak Beras Jombang. Oh. Nanti aku boleh minta ditulisin di WA ya. Namanya. Bapak mungkin itu aja sih pertanyaannya. Thank you ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Aku udah nanya ke beberapa orang terus ditolak terus. Oke, tak apa-apa. Akhirnya ada juga. Oke, ya. Saya dapat Pak Imam Nahoi. Imam Nahoi, si Imam nggak mau. Imam nggak mau ngomong. Iya. Nggak mau ngomong dia. Belum ahlinya. Oh, oke. Oke. Akhirnya. Kalau diskusi ini aku upload di YouTube, kamu keberatan kah? Enggak. Boleh sekali. Oke. Terima kasih, Pak. Thank you ya. Thank you. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.